Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sensor ya. Jadi, sensor adalah suatu alat yang mentransformasikan suatu sinyal atau bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi yang lain atau dari besaran fisik yang satu menjadi besaran fisik yang lain. Keluaran sensor itu bisa keluaran sensor itu sinyal listrik, yaitu bisa arus, tegangan, resistansi, kapasitansi atau frekuensi. Ini adalah gambaran dari sensor. Jadi ini suatu sistem closed loop. Suatu sistem tersebut bila menggunakan sensor itu pasti dia didefinisikan sebagai sistem closed loop ya. Jadi ada kontrolernya, ada aktuator, ada sistem keseluruhan plan-nya, lalu ada outputan. Outputan itu di feedback menggunakan sensor untuk diambilkan sinyal referensinya. Contohnya sistem closed loop adalah AC ya. AC disetting suhu 32 derajat. Maka diolah di controller, aktuator itu penggeraknya, kompresornya, freonnya, terus plan keseluruhan, terus hasilnya berapa derajat. Nah, di evaporator. Nah, di evaporator tadi ada sensor suhunya. Ya, diambil dibandingkan dengan nilai settingan yang kita masukkan lewat remote. Nah, seperti itu. Ini sistem closed loop dari sensor. Nah, ini adalah gambaran lagi. Plan, sensor, ini adalah kontrolernya. Controller, software, aktuator. Ya, aktuator itu menggerak. Kalau sensor itu sebagai panca indera, kalau aktuator itu sebagai tangannya, ototnya, seperti itu ya. Controller itu sebagai otaknya. Nah, teknis sensor ada akurasi, sensitivitas, resolusi, histeresis, dan repeatability. Akurasi itu berarti dia sangat akurat. Contohnya sensor suhu terdeteksi 30 derajat Celcius. Menggunakan termometer yang bagus juga 30 derajat Celcius atau 30,1 derajat Celcius. Nah, akurasinya sangat bagus karena 0,1 selisihnya 0,1 banding 30 kali 100%. Nah, itu akurasinya. Ya. Atau 30 per 30,1 ya. Itu akurasinya. Terus sensitivitas itu berarti dia sangat sensitif. Misalkan suhunya berubah dikit, maka misalkan suhunya berubah dikit, dia akan langsung mendeteksi. Sensitif. Nah, sensitivitas sama resolusi itu kadang-kadang berbeda, saling berlawanan. Resolusi itu adalah ringnya. Misalkan sensor suhu ada yang cuma bisa mendeteksi 100, 200, 150 derajat Celcius. Berarti dia termasuk sensor yang sangat sensitif. Biasanya sangat sensitif karena ketika terjadi perubahan suhu sedikit 0,1, 0,2, 0,3 maka akan terdeteksi. Tapi sensor suhu yang memang digunakan untuk ring atau resolusi yang besar, contohnya di pabrik perburuan baja, maka sensor suhunya sampai 1000 derajat Celcius. Tapi ya kurang sensitif. Kenapa? Karena nggak ada bedanya 0,1 atau 1 derajat. Jadi terdeteksi suhunya 500 derajat Celcius dibandingkan 502 derajat Celcius ya. Kan tidak terlalu ngefek kasih 2 derajat ya. Biasanya resolusi sama sensitivitas itu saling berlawanan. Jadi tergantung kebutuhannya mau resolusinya besar atau sensitifnya besar ya. Hysteresis, repeatability ya. Jadi pengulangan. Hysteresis itu naik tren kurvanya ya. Ketentuan lain dalam memilih sensor, apakah ukuran fisik sensor cukup dipasang di tempatnya, apakah akurat, apakah bekerja sesuai jangkauannya sesuai ring atau resolusi, apakah akan mengaruhi kuantitas yang sedang diukur. Contohnya sensor panas dicelupkan ke air tapi malah memanaskan efek air tersebut. Apakah tidak mudah rusak, apakah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, apakah mahal atau murah. Contohnya sensor atau transducer adalah sensor temperatur, sensor aliran, sensor level, sensor tekanan, sensor humiditas udara, sensor pH, sensor konsentrasi, sensor konten chemical, sensor daya, sensor radiasi, sensor cahaya, sensor par, sensor konduktivitas, sensor kecepatan, sensor posisi, sensor arah.
banyak sekali dan masih banyak lagi. Kalau berdasarkan penggunaannya atau karakter dari luarannya, sensor ada analog, digital, dan on-off. Sensor on-off itu biasanya proximity atau limit switch. Biasanya kalau di pabrik-pabrik ada conveyor. Conveyor kan kadang gerak kiri, kadang gerak kanan. Kalau gerak kiri, gerak kanan nanti bisa merusak conveyornya, itu bisa sobek. Maka di kiri kanan conveyor dikasih limit switch atau proximity, sehingga ketika conveyornya bergerak ke kiri, maka akan mengaktifkan limit switch tadi, sehingga alarmnya nyala. Itu sensor on off. Sensor analog, sensor di analog itu berarti keluarannya tegangan. Tegangan yang tegangan antara 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 3,3 volt tergantung settingannya. Jadi misalkan 3,3 volt, 3,5 volt, 3,7 volt itu sensor analog. Kalau sensor digital keluarannya hanya 0 sama 1, 0 atau 5 volt, 0 atau 3,3 volt. Jadi 0, 3,3 volt, 0 lagi 3,3 volt, 0 lagi 3,3 volt, 3,3 volt. Nah, kita tahunya nilai itu dari mana? Dari jarak antara 0 ke 3,3 volt atau 3,3 volt ke 3,3 volt lagi, itu digital. Jadi jaraknya berapa milidetiknya kan berubah-ubah, berapa milidetiknya itu. Dari 0 ke 3,3 volt, 0 dari 5 volt, 5,5 volt ke 5 volt yang lain. Nah, itu berapa milidetiknya itu adalah angkanya. Lebih rumit. Kalau sensor analog di Arduino atau microcontroller biasanya sudah ada fasilitas ADC. Jadi analog bisa langsung didigitalkan, bisa kelihatan di layar. Macam-macam sensor perpindahan, jenisnya banyak. Sensor berat, jenisnya juga banyak. Sensor fluida, jenisnya banyak. Sensor navigasi, sensor udara, gas, CONOS, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa sensor yang sederhana. Sensor cahaya. Sensor cahaya itu ada yang berdasarkan resistor, yaitu LDR. Jadi, misalkan terkena cahaya, maka hambatannya juga semakin mengecil. Itu LDR, light dependent resistor. Di sini lebih perubahannya lebih tampak ya. Jadi cahaya terang, redup, sedang, gelap, dan sangat terang itu kelihatan perbedaannya. Ini adalah bentuk LDR ya. Ini berdasarkan resistor. Fotodioda, karena namanya ada diodanya, maka ini sensor cahaya berdasarkan dioda. Sensor fotodioda ini lebih rumit dan lebih lebih kurang sensitif, karena dia akan biasanya dia lebih sering on atau off ya. Jadi ketika ada cahaya maka dia langsung naik, kalau tidak ada cahaya atau sedikit cahaya dia akan langsung turun gitu ya. Dan dia harus tegak lurus dengan fotodiodanya. Jadi ini adalah fotodioda. Di sini misalkan ada cahaya harus tegak lurus. Kalau dia di sampingnya biasanya perubahannya tidak terlalu tampak. Itu fotodioda ya. Perubahannya tidak terlalu tampak, harus tegak lurus. Makanya biasanya digunakan di robot-robot line follower atau line tracer, karena butuh cahaya yang langsung lurus dari depannya. Apa beda fotodioda dengan LED? Kalau LED dilihat dari atas sini, dalamnya akan putih. Tapi kalau fotodioda dilihat dari atas sini, dalamnya akan hitam. Jadi backgroundnya ini hitam, dilihat dari atas ya. Fototransistor. Nah, kalau ada nama transistornya maka digunakan sensor cahaya berdasarkan prinsip kerja transistor gitu ya. Jadi ada 3 kaki, transistor kan ada 3 kaki ya. Bentuknya seperti ini. Fototransistor lebih sensitif, jadi ada cahaya dari samping, dia akan bisa mendeteksi, perubahannya kelihatan. Beda dengan fotodioda yang tidak sensitif cahaya dari samping. Kalau fototransistor cahaya dari depan, maka maksimal cahaya dari samping pun juga bisa mendeteksi. Sensor inframerah. Jadi cahaya inframerah. Ada namanya LED inframerah. Nama inframerah itu adalah cahaya yang tidak kelihatan oleh mata. Jadi LED-nya kayak LED di remote control, remote TV dan sebagainya itu kan pakai LED infrared. Jadi ketika ditekan maka tidak akan kelihatan nyalanya. Tidak akan kelihatan nyala, tapi nyala.
Mendeteksinya menggunakan apa? Menggunakan infrared detektor atau sensor infrared ya. Sensor infrared. Sensor infrared ini sebenarnya juga terdiri dari fotodioda. Oke. Nah, gitu. Jadi hanya bisa dideteksi dengan sensor infrared. Ini gambarnya ya. Sensor infrared ya. Sensor warna. Nah, sensor warna itu sensor yang untuk mendeteksi warna suatu objek. Biasanya yang deteksi adalah warna merah atau biru ya. Merah atau biru seperti itu. Nanti dilihat dari keluarannya dari sensor warna. Jadi ada analog, ini sensor analog ya. Sensor analog. Jadi kalau merah itu berarti cahayanya berapa, biru itu berapa, kalau bukan merah dan biru berapa gitu. Nah, seperti halnya, oh ya ada yang kurang. Selain sensor berdasarkan fototransistor, ada nama lagi sensor cahaya berdasarkan IC. Jadi karena menggunakan IC, maka lebih detail dan lebih bagus akurasinya. Tapi ranknya tidak bisa terlalu jauh. Gitu. Sensor cahaya menggunakan IC. Jadi sensor cahaya ada yang menggunakan resistor, ada yang berdasarkan dioda, ada yang berdasarkan transistor, ada yang berdasarkan IC ya. Sensor oke, sekarang sensor temperatur. Nah, sensor temperatur itu juga sama dengan sensor warna. Ada yang menggunakan ini resistor. Nah, ini yang biasa termometer bimetal, ada yang menggunakan bimetal, jadi logam, dua logam yang berbeda. Ada yang menggunakan infrared, ada yang menggunakan resistor berdasarkan resistor, ada yang menggunakan termistor berdasarkan transistor, ada yang termokopel itu ya dioda mungkin, ada yang menggunakan IC LM35 contohnya ya. Jadi tergantung kita mau ambil yang mana ya, tergantung speknya. Kita pilih yang sensitif, yang jauh, resolusinya besar dan sebagainya, yang akurasi dan sebagainya. Kalau akurasi pasti sensor digital atau menggunakan IC. Sensor fluida, jadi sensor fluida dibagi 3, yaitu tekanan, level, dan aliran. Biasanya banyak digunakan di industri ya, contohnya pelampung ya. Pelampung itu termasuk sensor fluida, tapi nggak ada kontrolnya. Jadi ketika tekan naik air terisi, maka otomatis menutup valve gitu. Sensor level biasanya terdiri tiga kaki, level atas, level bawah, dan level kontrol. Nah, jadi satu level bawah, level level bawah, ini level kontrol, level bawah, dan level atas satu lagi di sini. Jadi ketika di bawah airnya berada di bawah level bawah, maka dia akan nyala tandanya. Tapi ketika sudah mendekati level atas atau sudah menyentuh level atas, maka otomatis akan mati. Oke. Selain menggunakan sensor level juga ada ultrasonik ya. Sensor ultrasonik ya. Jadi berdasarkan suara. Sensor ultrasonik itu kenapa digunakan untuk mendeteksi level air? Karena bisa air termasuk benda yang bisa memantulkan suara gitu ya. Bisa memantulkan suara. Nah, tapi sebenarnya sensor ultrasonik itu tidak hanya bisa mendeteksi level, bisa mendeteksi benda, jarak benda, suatu benda, jarak orang dan sebagainya. Yang penting benda yang kita deteksi itu harus bisa memantulkan suara. Nah, seperti itu ya sensor ultrasonik. Sensor aliran atau flow meter ya biasanya digunakan di PDAM karena mendeteksi aliran dari air itu ya. Flow meter jadi berputar. Ini adalah sensor digital, jadi keluarannya nanti berupa digital. Ada juga yang berupa analog juga ada ya. Sensor aliran ini berdasarkan transmitter atau berdasarkan ultrasonik. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.